BBM oplosan kami diciduk kejaksaan. Padahal kami udah main tahunan, tapi baru sekarang ketahuan. Kalau itu beda lagi deh. Kalau itu beda lagi. Itu kan ada RON 90, RON 92, 95 sampai 98. Yang bagus-bagus itu nggak mungkin dicampur karena itu ada speknya kok. Nggak perlu khawatir. Pak, kata Dirjen Migas sudah melakukan. Bapak, saya punya mesin waktu. Kita akan balik ke tahun 2018 ya, Pak. Video ini dipersembahkan oleh GameWatch. Negeri ini kok berat sekali ya. Apa yang nggak dipalsukan coba? Mas Antam pernah dipalsukan. Ini Pertama dipalsukan. Duit dipalsukan. Apa ini gara-gara ijazah yang dipalsukan itu ya? Berat. Kalau ada yang mengoplos Pertamax dengan Pertalite di lingkungan Pertamina, kalau menurut saya nggak ada salahnya. Wajar-wajar saja. Karena peraturannya kan cuma dilarang merokok. Pertamina seharusnya belajar dari restoran bakso ini. Ceritanya tuh ada influencer ya, dia makan bakso di restoran itu dan dia bawa kerupuk babi dari luar. Sedangkan restoran ini tuh punya sertifikat halal. Pasti kalian tahu tentang kasus ini karena waktu itu sempat viral. Kalian tahu apa yang dilakuin sama restorannya? Ya, mereka minta maaf dan mereka ngancurin semua mangkok-mangkok yang ada di cabang itu. Dengan cara seperti itu, mereka menyadari bahwa ada suatu kesalahan dan menjawab kekhawatiran masyarakat dan pelanggan-pelanggannya. Dan dengan cara itu juga mereka bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat dan pelanggan-pelanggannya. Saya garis bawahi kepercayaan. Karena kepercayaan itu adalah hal yang paling penting untuk suatu perusahaan. Saya lihat akhir-akhir ini, orang yang udah nggak percaya dengan Pertamina, mereka pindah ke pom bensin lain seperti contohnya Shell. Jadi menurut saya daripada Pertamina sibuk untuk klarifikasi, sebaiknya mereka ngelakuin aksi nyata ya. Contohnya misalkan mereka meriksa semua pom bensin yang ada di Indonesia dan melakukan audit pom bensin tersebut. Dan kalau misalkan pom bensin itu udah dilakukan audit dan pemeriksaan, ternyata nggak ada Pertamax yang bermasalah, mereka bikin sertifikat gitu di depannya, nunjukin bahwa ini udah dilakukan pengecekan dan nggak ada Pertamax yang bermasalah. Terus misalkan ada pelanggan yang nemuin ternyata di situ ada Pertamax bermasalah, dia bisa ngeklaim dapat Pertamax seumur hidup. Dan satu lagi, jangan lupa untuk meminta maaf. Karena sejauh ini yang saya lihat Pertamina belum ada statement permintaan maaf atas kejadian-kejadian yang akhirnya merugikan kepada masyarakat. Ribet udah pasti, karena itu harga mahal yang harus dibayar untuk ngembaliin kepercayaan. Apalagi Pertamina udah masuk ke Danantara. Jadi kepercayaan yang dijaga itu bukan cuma kepercayaan publik, tapi kepercayaan juga investor-investor termasuk investor asing. Kalau menurut kalian kayak gimana? Tulis di komen ya. Sejauh ini yang paling lawak itu orang-orang yang kor-kor di sosmed karena Pertamax oplosan. Kok pakai Pertalite? Kok pakai Pertalite anjir? Gak usah FOMO. Kok kadang beli ketengan, ngutang lagi, Wak, bawa dulu ya, Wak. Nanti ku antar duitnya. Lupa bawa duit, Wak. Gak usah, udah kita marahnya tuh karena korupsi itu makin gila aja gitu. Tapi kok kan nggak pakai Pertamax. Orang-orang di kota ada perusahaan swasta namanya Shell. Kalau di sini nggak ada. Ya gede-gede inilah. Gede-gede ini ya belinya di Pertamina juga orang itu. Perusahaan swasta kami Wak Seri, Kede Noto, Kede Banguci. Itulah perusahaan swasta kami. Ini lagi rame soal mengoplos. Soal diksi oplosan, ini ngeri banget sebenarnya kalau salah persepsi di tengah masyarakat. Karena bukankah selama ini minyak mentah di kilang itu memang dicampur dan melewati proses pengolahan secara kimia? Blending, iya blending. Memang kalau bahasa kasarnya itu oplosan. Semua kilang di dunia ngoplos. Tapi yang diperkarakan, ini yang perlu dicatat, diperkarakan sekarang adalah pencatatan pembelian RON 90 dicatat jadi RON 92. Beli produk Pertamax, tapi sebenarnya tersangka ini hanya beli Pertalite. Harganya lebih rendah. Kalau kita kejagung, ini bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Penyidik juga menemukan dugaan adanya markup kontrak ngirim minyak impor. Fatalnya, orang yang ngerti betul dan punya wewenang dalam rantai kegiatan bisnis hilir perusahaan malah jadi tersangka korupsi yang rugi negara. 193 triliun lebih. Kenapa orang Indonesia selalu mempromosikan batik, reok, kok korupsi enggak? Padahal korupsilah budaya kita paling mahal. Koreksi kalau benar. Mengutip kalimat Sujiwo Tejo,
Gue kira kasus korup terbesar masih dipegang Raja Mickey Mouse, Harvey Muiz, sebanyak 300 triliun. Ada pendatang baru yang mengisi posisi utama Liga Korup di Indonesia. Peluang Trofeo masuk neraka makin besar ini. Ayo, yang lain semangat yuk korupsinya, jangan mau kalah. Silahkan manfaatin orang-orang Indonesia yang gampang ditipu dan pemerintah yang tidak tegas menindak kalian. Kan negara ini kekuasaan tertinggi dipegang uang. Berharap apa kalian? Indonesia lahan basah bukan? Emang lagi tren ya, orang kaya jadi maling. Dengan gaji yang udah fantastis, udah bisa tidur beralaskan uang. Tapi tetap aja mental miskin. Padahal keluarga udah aman tuh 7 turunan meskipun gak banting tulang. Tapi masih berpikir korupsi. Apa itu malu? Kasih tahu dong tutorial ngabisin uang 1 kuadriliun. Gimana tuh caranya? Terobsesi banget mau nyaingin Firaun. Ketika orang bodoh mencuri, mungkin yang dicuri cuma ayam atau makanan. Tapi ketika orang pintar mencuri, nggak tergambarkan betapa banyaknya yang hilang. Bahkan kerakusannya melebihi hewan. Sapi aja yang badannya gede, makannya masih rumput. Tapi orang pintar yang moralnya buruk, aspal pun habis sama dia. Jadi masih mau nyalain koruptor? Kan Bang Napi udah bilang, nggak akan ada kejahatan kalau nggak ada kesempatan. Waspadalah. Masalahnya kesempatan itu disediakan oleh sistem yang nggak pernah tegas menindak kalian. Yuk silakan buat Firaun insecure sama kalian. Para tikus piaraan negara. Apa itu hukuman mati? Nggak ada itu. Buktinya yang udah-udah aja. Nggak jelas dihukum apa enggak. So, apa pendapat kalian? Tulis di kolom komen dan share video ini. Bayar pajak dikorupsi, beli Pertamax dioplos, lapor polisi dipungli, bikin karya seni diblokir dan diboikot, nyicil rumah digusur. Laporin korupsi, difitnah yang laporin. Bangun usaha, dipalakin. Satu lagi, yang udah kerja keras mati-matian bertahun-tahun, kena efisiensi. Selama negara ini masih sujud dan menyembah uang, berharap apa kalian? Menyala Indonesia emas, yang nggak akan jadi-jadi. Macan Jawa saat ini sudah punah. Macan Sumatera saat ini tinggal 150-an. Macan Asia saat ini tinggal nama, tinggal kenangan. Pusing aku keliling BBM kuning, solare mesti entek. Saiki wayane bensin wis garek 41 km. Wes abang iku lho. Akhirnya balik maneh nang abang iki. Semoga deksiku asli yo. Kondisi merah saat ini biasanya rame. Dek sing asli Mas yo. Siap. Yo wis full yo. Mas Ari Sugar. Yo. Ojo sing iku lho yo, sing aneh-aneh yo. Terpantau 900.000. Lanjut terus. Oke, stop. Mas, jadi sepi gak? Lumayan turun. Nurun yo. Melayu kabeh yo. Iya, lari ke sel. Bosmu nakal soalnya. Waduh. Pelanggaran. Untung aku ngedek. Nah, aman lagi. Yo, son ya. Siap, terima kasih. 950.000 kayak cukup dek. Semoga kon asli yo sayang. Amin. Balik lagi di Liga Korup Indonesia. Kabar terbaru datang dari klasemen sementara, di mana ada sebuah klub baru yang mengguncang klasemen yang bernama Pertamina ataupun El Oplosan yang berhasil naik ke peringkat 2 dengan hasil korupsi mencapai 193 triliun. Sebelumnya peringkat 2 dan 3 diisi oleh BLBI yang berhasil korupsi mencapai 138 triliun dan juga El Sorobotan atau PT Duta Palma sebesar 78 triliun harus rela turun peringkat. Menurut Kejaksaan Agung, korupsi Pertamina ataupun El Oplosan ini bisa terus naik. Kenapa? Karena 193 triliun ini merupakan perhitungan di tahun 2018 aja. Tapi jika dikalkulasi sampai dengan 2023, otomatis mencapai 980 triliun atau 1 kuadriliun. Baru dengar kan? Dan ini luar biasa banget dan kita wajib bangga sebagai masyarakat Indonesia. Dan jika itu terjadi, otomatis akan menggeser peringkat pertama yaitu PT Timah yang berhasil korupsi mencapai 300 triliun. Selain itu, top skor Liga Korupsi Indonesia yaitu Hafiz Muiz yang sebelumnya harus masuk ke dalam goa selama 6,5 tahun gagal, tapi masuk ke dalam gua selama 20 tahun. Dengan munculnya korupsi Pertamina ataupun El Oplosan membuat masyarakat beralih mengisi bensin di pom bensin swasta seperti Shell, Vivo, dan lain sebagainya. Apakah ini efek karena terlalu nasionalis ya? Nasionalis mana? Keluar negeri buat cari uang nafkahin keluarga?
Atau nasionalis tapi buat Pertamax oplosan? Kalau dipikir-pikir, selama ini kalau bensin naik kita selalu nyalain presiden. Tapi ternyata sumbernya adalah dari Pertamina itu sendiri, bahkan dari dirutnya loh. Masalahnya hukuman buat para koruptor Pertamina ini tidak bisa ditentukan oleh kita masyarakat. Ya kita cuma bisa ngedoain aja. Kebayang gak sih kalau pas dia meninggal itu di kuburannya keluarnya minyak oplosan? Kalau kalian kira-kira pengen ngedoain apa sih? Karena kita nggak bisa ngelakuin apa-apa guys. Coba komen dan share video ini. Cocote wong sing wingi Pertamina berung rampung lho. Kayak wis anak korup maning cocote. Suwe-suwe isine korup tok kok. Ndase kok sing isine korup ora kowe pendem laut ndase kok cocote. Wong wingi berung Pertamina berung rampung kok korup maning cocote. Geri korup PT Pangadayan kowe. PT ASDP pancal ndase kok kena kudune jejeli sendal ge. Kok ndase jejeli sendal. Matane isine balike korup tok kok. Matane tok masker ora masker tembiling ndase cenglep sembelih kowe cenglek geruk kowe guluh tok kowe ndean ndase. Pancal mengo. Suwe-suwe isine bisa korup tok. Tembiling sisan matane kowe lah colok karo garpu mati kowe. Aku suwe-suwe jenceleh banget kok. Tetek maskeri colok ndase cipok ndase pancal ndase iya. Oh alah pancal sisan ndase aku jenceleh buat kok. Jene. Yang namanya instruksi presiden itu adalah perintah jabatan. Harus dilaksanakan. Berarti pemerintah tahu. Mereka tahu. Itu perintah jabatan. Dan saya melaksanakan sudah sesuai dengan perintah melaksanakan sebagai pelaksanaan anggaran dasar. Due diligence nggak sih Bu? Due diligence. Ada 3 konsultan yang terlibat. FGE, Wood Mackenzie, dan Woodmac. Ya, jadi sudah ada 3. Ya, jadi itu sudah konsultan, sudah melakukan pendalaman dan disetujui oleh seluruh direksi secara kolektif kolegial, secara sah karena ingin melanjutkan apa yang tertuang di dalam proyek strategis nasional. Ibu merasa dikorbankan siapa Bu berarti? Saya tidak mau komen. Itu yang bertanggung jawab siapa? Saya tidak tahu siapa pada saat itu yang menjabat di 2018. Berarti saya sudah resign di tahun 2014. Ya? 1, 2, 3, 4. Ngapain, Rep? 4. Lagi pemanasan, Li. Mau antri Pertalite. Loh, kok kamu isi Pertalite? Kan motormu NMAX. Banyak kok motor beginian antri di Pertalite. Pertalite itu bahan bakar bersubsidi untuk masyarakat menengah ke bawah. Motor kita kayak gini, itu dianjurkan untuk pakai Pertamax. Parah kamu, Rep. Nggak mendukung kebijakan pemerintah. Gimana mau dukung kalau pemerintahnya? Sudahlah, Rep. Sana sudah kamu isi Pertalite. Ya jadi, aku isi Pertamax aja. Aku dukung penuh kebijakan pemerintah. Udah, terserahmu aja. Orang zaman sekarang suka betul melanggar kebijakan pemerintah. Hah? Apa-apaan ini? Li, kau tahu kan apa yang harus kita lakukan? aku tahu, Li. Ayo semangat ngantri Pertalite. Ayo semangat. Nah, kalau udah muncul produk alternatifnya gini, biasanya bentar lagi produk lamanya akan hilang. Kalian masih inget kan BBM Premium? Dan kalian juga nggak sadar kalau hari ini BBM Premium itu udah hilang dari pasaran. Itu gimana polanya? Pertama dibatasin, terus cuman ada di SPBU tertentu. Pakai barcode, digulirin isu yang mengalihkan, hilang tahu-tahu. Mana nih yang kemarin pas kampanye katanya mau membela kepentingan rakyat? Mana nih yang katanya mau ngasih makan seluruh rakyat Indonesia? Ya percuma, kasih makan anaknya tapi orang tuanya dikerjain pakai harga-harga yang naik, nggak karuan. Katanya Pak Ahok, akar permasalahan dari Republik ini adalah korupsi dan kemunafikan, guys. Nih, kalian dengerin ya. Kalian jangan anggap saya nggak berdaya hari ini ya. Mungkin ada yang anggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi tiru. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap ini kasus bukan cuma si Rifa Siahan Patraniaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang audit kok, ini bukan beyond. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh. Di Republik ini.
Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kok dibongkar. Saya senang banget ini. Saya kasih contoh begini. Ya. Saya agak emosi soal ini. Saya di sini bukan mau mendefend Pertamina atau siapapun. Saya ingin masyarakat itu mengerti bahwa akar masalah Republik Indonesia adalah korupsi dan kemunafikan. Jadi orang semua saling sandra menyandra, ada dikasih jabatan, wewenang. Makanya saya kenapa begitu ngotot ke LKPP. Saya dengar isunya, kita butuh 800.000 lah, kira-kira BBM dan minyak mentah impor. Isunya itu bisa bagi-bagi sampai $2-4 per barrel. Nah kalau yang paling berkuasa dapat $2 per barrel, itu 1,6 juta. Makanya saya bilang, pemerintah saat ini, kalau tidak mau memperlakukan e-katalog di LKPP pengadaan bahan migas, saya berani jamin cuma mau ganti pemain. Ada yang mau makan itu uang. Saya mau tegaskan seperti itu aja. Saya mesti ngomong jujur ya. Banyak sekali pembangunan kilang itu salah. Termasuk kilang Balikpapan, kalau diperiksa banyak masuk penjara. Bagi saya sederhana, kalau pemerintah sekarang mau membereskan soal Pertamina, membereskan soal pengadaan, taruh di katalog RKPP. Kalau Anda tidak kasih, semua orang akan curiga Anda sedang mau ganti pemain. Kalau ini berlalu seperti ini hanya ganti pemain. Kita tahu toh, mau kasus PT Timah, mau siapa, kalau masih sama kejadiannya, Anda ganti pemain. Pasti kan nggak Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Hasil ratifikasi Konvensi PBB melawan korupsi. Di situ ada prinsip illicit inducement. Kalau kekayaan kamu itu tidak bisa buktikan dengan pajak yang Anda bayar, sita buat negara. Terakhir, Pak. Tapi butuh PP dong. Pertanyaan saya, berani nggak SBY dan Jokowi keluarkan PP-nya? Termasuk Pak Prabowo, keluarkan PP-nya aja. Supaya membandingkan beres negeri. Nah, gimana guys menurut kalian? Aduh, sorry banget ya, telat. Biasalah, udah buka ya, sok aku sok. Ya biasalah, gue hektik banget ya, biasa gue. Dan sekarang udah kerja di perusahaan negara gitu. Iya nggak apa-apa kok. Emangnya kamu kerja di mana sekarang? BUMN. Gajinya sih nggak seberapa sih ya. Ya lo jangan sampai tahu lah, lo kan juga udah bakalan mampu. Ya lo tahu sendiri gue hedon ya, sorry to say. Tapi ya masih cukup lah buat save money gitu. Tapi BTW kalau lo sekarang udah kerja di mana? Apa masih numpang sama orang tua? Alhamdulillah, udah ada lah. BTW lo ntar gue aja yang bayarin. Nggak apa-apa, gue buat bukber kali ini gue spend 2 juta sih, aman aja sih kalau sama gue. Oh tenang, nggak sebanyak itu kok. Dan nggak semahal itu. Ini cuma 28 ribuan aja. Kalian serius? Jujur li, di kantin kantor gue sih nggak ada jujur li makanan yang semurah ini, jujur li ya. Dan seenak ini nggak ada sih jujur. Biasanya gue tuh ya bukber ya spend di 1 juta minimal. Enggak kok, di Ramen Master ini nggak semahal itu. Karena khusus di bulan puasa, Ramen Master ada paket ramah tamah yang emang harganya murah banget. Anjir jujur li, gue nggak enak banget. Gue harus bayar berapa aja sih? Nomor rekening 500.000 aja lah ya. Gak usah bayar, tenang aja, tenang. Karena kebetulan aku punya saham di sini. Kisah nyata pegawai Pertamina yang menolak tunduk pada mafia korupsi. Ini adalah kisah nyata perjalanan almarhum bapak mertua saya yang ditulis oleh istri saya sendiri, yang kemudian viral di media sebelah. Saya akan mencoba membacakannya untuk Anda bagi yang mungkin belum sempat membaca tulisannya. Kisah nyata pegawai Pertamina yang menolak tunduk pada mafia korupsi oleh Ainul Nismala. Kisah nyata ini saya tulis dengan sebenarnya, tanpa menambah-nambahi atau mengurangi. Orang jujur itu selalu ada. Mungkin banyak di antara mereka terpaksa menyerah ketika berhadapan dengan mafia, tapi tidak dengan bapak saya. Almarhum bapak saya adalah pensiunan Pertamina. Beliau pensiun sekitar tahun 2005. Sebelum itu, bapak bekerja di Pertamina Jagir, Surabaya. Tahun 1990 beliau dimutasi ke Banjarmasin. Tahun 1999 dimutasi ke Makassar. Sekitar 2 tahun sebelum beliau pensiun, beliau dimutasi ke Pertamina Pelumpang Priok dan diberi jabatan sebagai Kepala Bidang Teknik.
Di saat banyak karyawan masuk Pertamina karena koneksi, baik karena hubungan pertemanan atau keluarga, Bapak diterima sebagai karyawan Pertamina tanpa koneksi apa-apa. Di awal masa kerja beliau sebagai kepala bidang teknik, bergepok-gepok uang mampir ke laci kantor beliau setiap hari. Ketika ibu bertanya, "Itu apa, Pak?" Dengan singkat beliau menjawab, "Ini uang panas, jangan dekat-dekat." Sebagai kepala teknik, beliau berwenang memilih tender-tender supplier bahan teknik. Setiap hari beliau bernyanyi, dalam tanda kutip, alias menceramahi para supplier dan kontraktor yang memberikan uang suap agar dimenangkan tendernya. Dan hasilnya, beberapa hari kemudian tidak ada lagi gepokan uang yang mampir ke meja kerja beliau. Semua uang yang sebelumnya ditaruh di meja, beliau kembalikan. Bapak hanya memenangkan tender yang benar-benar sesuai antara proposal dan barang serta harganya. Karena Bapak hafal dan tahu harga bahan dan kualitasnya. Sehingga para supplier harus benar-benar jujur. Itu pun masih ada ternyata supplier yang nakal. Pengerjaannya dilakukan malam hari agar tidak ketahuan apakah barangnya sesuai atau tidak. Sehingga seringkali tengah malam Bapak harus meninjau pemasangan alat di lokasi secara langsung. Terkadang ibu menemani, tapi lebih sering tidak. Dan Bapak pun berkali-kali berpesan agar ibu bersiap jikalau Bapak pulang hanya tinggal nama. Karena Bapak harus berhadapan dengan para mafia itu. Tidak hanya godaan uang dan ancaman nyawa, godaan berupa wanita penghibur juga kerap mampir. Ketika perjalanan dinas dan harus menginap di hotel, para kontraktor mengirim para cewek-cewek cantik dengan baju yang minim. Mereka mengetuk pintu kamar dengan alasan meminjam telepon, meminjam majalah, menanyakan ini dan itu sampai kemudian ternyata tidak membuat iman Bapak goyah. Bapak punya banyak musuh. Penyebabnya karena Bapak sangat gemar memakmurkan masjid yang merupakan kegemaran beliau sejak remaja. Bapak juga peduli pada bawahan yang lama tidak naik golongan dan rajin ke masjid. Beliau upayakan untuk naik golongan. Sementara untuk beliau sendiri, Bapak tidak peduli. Di saat kenaikan golongan seharusnya terjadi 2 tahun sekali, Bapak tetap bergeming, tidak berusaha agar golongannya dinaikkan. Bahkan Bapak berkata pada ibu, "Kita ini nggak usah ikut-ikutan yang lain, wis enak jadi orang asing, berteman sama Gusti Allah saja." Bapak tidak ingin anak-anaknya bekerja di Pertamina, karena kalau imannya tidak kuat bisa terpengaruh, dan pengaruh di sana kuat banget. Maka Bapak berusaha menabung agar dapat menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin. Nah, nanti akan ada lanjutannya di part 2, silakan ditunggu. Semoga menginspirasi.